kuliah di bidang pertanian, tapi di bidang teknik ataupun arsitek dan sejenisnya yang lain bisa mengikuti cabang kompetisi tersebut. Akan tetapi temanya. Selamat datang di podcast Inspirasi Pendidikan Vokasi jurusan Produksi Pertanian Politeknik Negeri Jember. Gak JPP, gak oke. Baik, pada edisi kali ini kita akan membahas khusus ITEK yang ketujuh bersama saya dan Wahyu Agung Prasetyo. Kita akan menggali kisah inspiratif tentang salah satu kompetisi bergengsi di dunia pendidikan vokasi pertanian nih. Yang dimana kali ini kita memiliki tamu yang sangat istimewa, yakni Bapak Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jember. Mari kita sambut yang meriah Bapak Wahyu Kurnia Dewanto Eskom MT. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sepertinya Bapak sangat antusias sekali nih pada hari ini. Apakah karena persiapan ITEK yang semakin dekat gitu Bapak? Ya benar, jadi memang yang pertama selamat datang para penggemar podcast jurusan produksi pertanian. Saya ingin menyapa dulu kawan-kawan yang online. Jadi di tahun ini memang Politeknik Negeri Jember kebetulan mendapatkan kesempatan yang kesekian kali menjadi tuan rumah kompetisi agriculture Politeknik se-Indonesia yang kali ini insya Allah akan dilaksanakan di akhir bulan September 2025 dan Alhamdulillah Politeknik Negeri Jember menjadi tuan rumah. Wah, sangat luar biasa ya Pak, tuan rumah ya. Nah, sepertinya sudah disiapkan dengan sangat baik ya Pak untuk persiapannya. Semoga hal ini juga menular kepada yang nantinya mewakili Politeknik Negeri Jember ke ajang bergengsi ini. Amin. Ya, memang kami memang sangat berharap nantinya kegiatan ITEK ke-7 ini dan Politeknik Negeri Jember menjadi tuan rumah. Kita memang berharap kita dapat mensukseskan pagelaran ITEK yang ke-7 tahun 2025 ini, jadi sukses penyelenggaraan, juga sukses untuk prestasinya. Wah, sepertinya sangat luar biasa yang nantinya akan dipersiapkan oleh Politeknik Negeri Jember untuk ajang bergengsi ini ya Pak. Nah, berbicara tentang ITEK dari tadi ya Bapak, ajang bergengsi ini mungkin di luar sana mahasiswa juga belum mengetahui nih sejarah mengenai ITEK dan bagaimana sih awal mula kompetisi ini terjadi Bapak. Jadi begini, ini kalau meruntut ke beberapa tahun sebelumnya ya, di tahun 2017 insya Allah itu sudah mulai diinisiasi pelaksanaan kompetisi yang memang khusus untuk bidang vokasi, tetapi ini lebih khusus lagi untuk di bidang pertanian, sehingga pada saat itu Politeknik Negeri se-Indonesia yang tergabung di Badan Koordinasi Kemahasiswaan Politeknik se-Indonesia atau Bakorma itu memutuskan bahwa akan menyelenggarakan kompetisi agriculture, di mana di situ nuansanya nanti adalah nuansa kompetisi pertanian, tetapi tidak juga hanya kontes untuk yang keterampilan saja, tetapi juga ada inovasi di sana. Dan kebetulan di tahun 2018 itu pelaksanaannya insya Allah di Politeknik Negeri Jember. Jadi Politeknik Negeri Jember adalah perintis dan ini ya pertama kali menggelar kegiatan ITEK yang pertama ya. Jadi tuan rumah pertama di Poli pertama, dan pada saat itu insya Allah juga kita menjadi juara umumnya. Wah, luar biasa sekali ya Bapak. Nah, ini tadi kan pertama kali ITEK diselenggarakan di Poli J dan menjadi juara umum yang pertama juga ya Bapak. Nah, sehingga sepertinya ITEK ini menjadi ikon di Poli J dan begitu dikenal di kalangan pendidikan vokasi pertaniannya Bapak. Nah, mengapa hal tersebut menjadi sebuah ikon Poli J dan mengapa Poli J itu begitu dikenal di kalangan pendidikan vokasi pertanian, Bapak? Ya, jadi begini, kita Politeknik Negeri Jember itu dulu pertama kali berdiri di tahun 88 itu adalah Politeknik Pertanian Universitas Jember.
Jadi kita ini bermetamorfose beberapa kali sampai menuju ke Politeknik Negeri Jember. Sehingga memang kita sampai sekarang pun itu masih mengidolakan dan mengkiblatkan bidang kompetensi yang ada di Politeknik di Jember itu ke bidang pertanian. Untuk itu memang kita mengklaim bahwa untuk di bidang pertanian itu kita masih yang paling unggul atau terbaik ya. Kebetulan memang Politeknik Pertanian di Indonesia itu ada Payakumbuh, Politeknik Negeri Lampung itu juga pertanian, ada Pangkep, Politeknik ya Pertanian Pangkep, kemudian Samarinda, kemudian Kupang, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dan ada Politeknik Perikanan, Tual dan Nusa Utara, di mana itu yang memang fokusnya di bidang pertanian. Termasuk Polij, walaupun Polij sekarang masih sekarang sudah menjadi Politeknik Negeri Jember, di mana kita juga ada kompetensi yang non pertanian, tetapi core yang baru itu tetap merujuk dan membanggakan, dan kita masih menganggap bahwa bidang pertanian itu menjadi isu yang menjadi pegangan untuk Politeknik Negeri Jember, sehingga event ini ITEC ini adalah menjadi kompetisi ikonik yang menjadi target kita harus menjadi yang terbaik, khususnya di Indonesia, karena merujuk ke visi Polij yang sekarang ini, kita kan punya visi menjadi unggul di Asia 2035. Makanya sesuai dengan visi itu, maka kita harus memastikan bahwa di level nasional kita juga harus memposisikan diri menjadi politeknik yang unggul. Bagaimana indikator unggulnya itu kita bisa melihat nanti dari indikator kinerja yang sudah ditargetkan oleh kementerian kepada Pak Direktur, dan alhamdulillah itu di tahun kemarin itu semuanya tercapai, sehingga dan prestasi mahasiswa kita juga sangat banyak di nasional ya. Bahkan di sistem informasi tata kelola kemahasiswaan atau SIMKATMAWA itu predikat kita adalah unggul. Untuk itu maka salah satu yang memberikan kontribusi prestasi itu adalah dari ITEC. Ngomong-ngomong prestasi nih ya Pak, Polij udah berapa kali sih untuk meraih juara umum di ITEC ini Pak? Kalau dari sisi pelaksanaan ini yang ketujuh ya. Insya Allah kita menjadi juara umum itu 2 kali. Sisanya kita runner up semua. Wah, masih luar biasa ya Pak. Jadi dimanapun tuan rumahnya kita cuma kalah sama tuan rumah. Kalau di Polij kita juara umumnya. Oh, kita harus ya Pak tahun ini. Tahun ini kita tetap merajatkan kita juara umum, tapi ya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita mempersiapkan atlet dan mahasiswa yang akan diikut sertakan di cabang kompetisi ataupun kompetisi yang dipertandingkan itu. Kita ada tahapan ya, kita ada tahapan seleksi internal, kita pilih yang paling bagus. Terus terang ada sedikit perbedaan yang sekarang ini, memang perbedaannya banyak online-nya, karena memang ada terkait ini ya isu efisiensi anggaran, sehingga memang kompetisi ini tetap dilaksanakan, tapi beberapa ada yang full online, biasanya hybrid. Jadi seleksi nasionalnya online, finalnya bisa offline. Tapi ini ada beberapa kategori yang memang semua dari seleksi sampai final online. Tetapi kita tetap mempersiapkan semuanya, dan kita manfaatkan kita sebagai tuan rumah ini, karena kan tuan rumah kan tidak harus ngirim ya, jadi kita bisa optimalkan mengikuti semua kategori yang dipertandingkan. Ya, tentunya Polij lagi-lagi harus juara umum targetnya, dan sudah dipersiapkan dengan baik ya Pak tentunya ya. Ya, ini sedang berproses, kita seleksi internal insya Allah di bulan ini. Kemudian setelah itu kita nanti yang terbaik yang ikut nasional itu akan kita berikan bimbingan teknis, kita BIMTEK, kita gembleng lagi supaya nanti pada saat finalnya bisa menampilkan performa yang terbaik, sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga.
Nah, jadi buat teman-teman nih yang minat ke ITEK, jangan lupa daftar seleksi internal terlebih dahulu karena jika teman-teman sudah lolos akan diberi pelatihan khusus sehingga teman-teman maksimal dalam mengikuti kompetisi ini ya, Ya, Pak. saya berharap ini dimanfaatkan benar oleh adik-adik mahasiswa, khususnya ini ya, semua bidang yang memang ada pertandingan atau kompetisi yang dipertandingkan. Karena banyak benefit yang bisa didapatkan. Jadi saya menghimbau pada saat nanti ini kepada pemirsa podcast yang kali ini, saya menghimbau untuk juga meluangkan diri untuk ikut mendaftarkan diri untuk ikut seleksi internal, karena nanti setelah Anda menjadi yang terbaik di internal, Anda akan diberikan pelatihan sampai Anda dianggap mahir sampai mahir sehingga Anda layak baik secara skill kompetensi maupun secara mental. Karena kadang-kadang kita mahir di latihan tapi pada saat final ya karena mentalnya kurang bagus sehingga performanya tidak maksimal. Jadi itu kita gembleng. Dan masih ada benefit lain, nantinya kalau Anda bisa menjuarai kompetisi nasional di kita kan ada yang namanya ini ya, apresiasi untuk mahasiswa itu di samping dana pembinaan, tetapi juga ada yang namanya TA penghargaan ya. Sehingga itu saya kira opportunity yang baik dan saya kira akan memperkaya portofolio mahasiswa kalau nanti mengikuti ini apalagi dapat juara nasional. Bener, Pak. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Pada segmen satu kali ini kita membahas sejarah mengenai ITEK kompetisi bergengsi nasional ini. Baik teman-teman, tadi sudah kita membahas sejarah mengenai ITEK. Sebentar lagi kita akan mengulik lagi lebih dalam mengenai ITEK. Jangan kemana-mana, kita saksikan yang berikut ini. Kembali bersama kami JPP Podcast, gak JPP, gak oke. Baik, tadi sudah kita mengetahui sejarah mengenai ITEK. Selanjutnya tadi sempat disinggung bahwasanya tahun ini Polij menjadi tuan rumah ITEK yang ke-7 di tahun 2025 ini. Baik Bapak, untuk ITEK yang ke-7 ini mengusung tema yang seperti apa Bapak? Karena sendiri kan Polij sekarang tuan rumahnya nih. Oke, untuk pemirsa podcast JPP ya, kami sampaikan tema ITEK ke-7 di Politeknik Negeri Jember tahun 2025 adalah sinergi, inovasi, teknologi, dan kearifan lokal untuk ketahanan pangan Nusantara dalam rangka mewujudkan Astacita dan visi Indonesia Emas 2045. Demikian Iya, untuk Pak. temanya, panjang. Sangat luar biasa ya Pak. Yang dimana kita di sini ITEK juga mendukung visi dan misi pemerintah juga tentunya. Nah, sangat menarik sekali tema pada tahun ini. Nah, ITEK ini memang difokuskan untuk politeknik khususnya di bidang pertanian. Namun bagaimana cara menarik minat dan partisipasi dari luar bidang pertaniannya, Bapak? Tadi kan sempat disinggung, yang disinggung dari tadi pertanian, tetapi tadi Bapak Wahyu sempat menyinggung bahwasanya pada saat ini ITEK ini tidak hanya fokus di bidang pertanian tetapi meranah ke bidang-bidang yang lain, Pak. Ya, yang pertama memang bahwa isu terkait pertanian atau isu ketahanan pangan itu masih menjadi perhatian oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga memang alhamdulillah
kita ini apa ya namanya Politeknik Negeri Jember ini kebetulan core-nya adalah semuanya di bidang pertanian. Artinya kita ada teknologi informasi, ada keteknikan yang semua itu kita arahkan tidak ke arah manufaktur tapi memang untuk support ke teknologi pertanian seperti teknologi IoT dan sejenisnya. Nah, kembali terkait bagaimana trik kita untuk supaya ini apa namanya nanti iTech ke-7 ini meriah dan ramai, memang kami memang mengharapkan bahwa kegiatan iTech ke-7 ini tidak hanya diikuti oleh kawan-kawan yang core bidangnya murni pertanian, tetapi bidang-bidang terkait juga bisa mengikuti. Misalkan contoh ini untuk inovasi itu tidak cuma kita background pertanian, tetapi teknologi atau inovasi di bidang pertanian yang untuk support pertanian, baik itu dari bidang IT maupun dari keteknikan dan sebagainya, masih memungkinkan mengikuti. Di kita juga ada kompetisi untuk AutoCAD, di mana skill itu bisa diikuti tidak cuman mahasiswa yang apa ya kuliah di bidang pertanian tapi di bidang teknik ataupun arsitek dan sejenisnya yang lain bisa mengikuti cabang kompetisi tersebut. Akan tetapi temanya yang digambar, yang dibuat itu adalah alat-alat pertanian sehingga kita berharap ini nanti kawan-kawan di lintas bidang disiplin ilmu bisa masih tetap bergabung mengikuti kompetisi ini sehingga tambah rame nih. Dan memang pertanian tidak bisa kita ini berdiri sendiri. Iya, benar, Pak. Artinya kalau kita terus tidak menggunakan teknologi atau ada inovasi, ya kita tidak akan bisa berkembang. Sehingga memang disinilah letak keunggulan kompetisi iTech. Dan ini kita berharap memang tema-tema yang dibangun adalah tema-tema pertanian modern. Walaupun tetap kita ada kompetisi-kompetisi yang memang sifatnya masih ya pakai konvensional ada. Tetapi mayoritas sudah mulai ada yang di bidang-bidang teknologi inovasi. Nah, ini informasi menarik nih ya Pak, bahwasanya iTech ini tidak hanya bisa diikuti oleh anak pertanian saja, tetapi anak di luar pertanian juga bisa, tetapi untuk temanya masih dalam lingkup pertanian gitu ya. Benar, Pak. Ya. Sebagai penyelenggara iTech ke-7 nih Pak, visi dan misi apa yang Bapak pegang secara teguh agar acara ini meriah seperti yang Bapak singgung tadi dan memiliki banyak peminat, terutama nih Pak di tengah kebijakan efisiensi tentunya pada saat ini yang ditetapkan pemerintah. Oke, jadi begini, memang di awal tahun kemarin memang kegiatan ini antara lanjut dan tidak lanjut ya. Karena memang kalau dilanjutkan harus ada peminatnya. Tidak semua kompetensi yang dilaksanakan di iTech itu bisa dilaksanakan online. Misalkan nih handling ternak, kita tidak bisa melaksanakan kontes handling ternak itu secara online karena nanti ya sapi dan ininya peralatannya nanti bisa tidak standar dan sebagainya. Sehingga itu salah satu contoh cabang kontes yang dipertandingkan. Sehingga memang kami tidak bisa kalau pelaksanaannya full semua online. Walaupun beberapa aktivitas cabang kontes yang dilaksanakan di iTech ke-7 ini sebagian juga sudah dilaksanakan secara online juga. Misalkan yang inovasi itu full online. Itu kenapa kok kita wadahi full online? Mewadahi kawan-kawan yang memang terdampak secara signifikan terkait kebijakan pemerintah yang efisiensi anggaran. Sehingga kita tetap berharap kawan-kawan yang memang terdampak juga masih bisa mengirimkan. Tetapi untuk yang hybrid itu berarti nanti seleksi nasionalnya itu online. Kemudian finalnya hadir di sini. Biasanya 10 sampai 15 finalis itu yang nantinya itu akan diadu di sini. Dan ada kontes yang memang full offline. Full offline itu artinya mulai seleksi nasionalnya ya offline karena memang kita tidak bisa online. Sehingga jadi kami menerapkan 3 metode itu dengan harapan pelaksanaan iTech ke-7 ini masih tetap meriah dan bisa diikuti oleh seluruh ini adik-adik mahasiswa nasional ya. Dan catatan lagi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa di tahun ini insya Allah kita tidak cuma nasional saja, tapi ini kita sudah mengidentifikasi kemarin sudah ada dari Timor Leste, wow, dari Cina, Jiangsu, kemudian ada dari Sudan,
dari Bangladesh, ini harapan kita tambah satu lagi dari Malaysia ini. Sehingga memang ITEC ketujuh ini tidak cuma diikuti kompetisinya untuk nasional saja, tapi ini sudah kita mengarah ke Internasional ya, Pak. internasional karena kebetulan Politeknik Negeri Jember juga punya network yang alhamdulillah cukup bagus, mitra strategisnya di level internasional khususnya di Asia dan sekitarnya. Wah, sangat luar biasa berarti tamu Poli J pada tahun ini nih, tidak hanya nasional tetapi internasional Benar. juga ya, Pak. Nah, sebagai tuan rumah ITEC yang ketujuh ini, Pak, tadi kan sempat disinggung bahwasanya akan ada peserta dari internasional. Bagaimana, Pak, untuk persiapannya yang dilakukan Poli J saat ini? Ya, yang jelas kami berharap bahwa sebagai tuan rumah kami berkewajiban untuk menjamu tamu-tamu kita dengan baik. Jadi kita sangat mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah ITEC. Kami ingin penyelenggaraan ITEC yang ketujuh ini internasional dan sukses. Tetapi suksesnya tidak cuma sukses sebagai tuan rumah ini. Karena di satu sisi kita ingin sukses sebagai tuan rumah, di sisi yang lain kita akan tetap berupaya agar peserta dari Poli J itu benar-benar siap untuk diadu dan berkompetisi di ITEC tersebut. Makanya ini sekarang juga kita sedang fase proses ini seleksi internal. Masih ada fase lagi nanti ini kita gembleng lagi, kita BIMTEK lagi sehingga nanti kita akan bertemu di final di ITEC. Luar biasa sekali. September. Jadi nah, suksesnya dua nih. Dua. Insya Allah. Nasional sama Sukses pelaksanaan. Ya, kita sukses sebagai tuan rumah. Yang kedua kita bisa juara umum. Ya, semoga aja ya. Nah, teman-teman jadi yang nonton nih jangan ragu lagi untuk mengikuti seleksi internal ITEC dikarenakan seperti yang Bapak Wahyu tadi bilang bahwasanya nantinya ada pembinaan khusus yang telah lolos seleksi internal begitu ya, Pak. Ya. Baik, semakin seru nih pembahasan kita mengenai ITEC pada kali ini. Kita akan mengulik lebih dalam lagi sebentar lagi pada segmen 3. Tetap di JP Podcast. Kembali lagi bersama kami JPP Podcast, nggak JPP, nggak oke. Baik, Bapak tadi sudah membahas tentang Poli J sebagai tuan rumah. Sekarang saya akan ingin mengetahui mengenai Bapak sendiri sebagai Wakil Direktur yang membidangi bidang kemahasiswaan nih, Pak. Bagaimana strategi Bapak dalam mendorong mahasiswa agar berprestasi, khususnya dalam menghadapi kompetisi seperti ITEC yang pada kali ini akan diselenggarakan di Poli J ini, Pak? Baik, jadi begini ya, kalau kita ngomong tadi secara khusus ITEC ini agak secara umum ya. Jadi saya kebetulan diberikan amanah oleh Pak Direktur itu sebagai Wakil Direktur khususnya bidang kemahasiswaan, di mana tugas pokok saya itu yang pertama adalah menjaminkan kesejahteraan dan
keaktifan kegiatan mahasiswa itu satu. Yang kedua, saya dituntut untuk pemenuhan indikator kinerja dari Pak Direktur ini, di mana ada tuntutan untuk menyiapkan mahasiswa berprestasi, karena itu diminta oleh kementerian, sehingga memang itulah menjadi yang tugas utama saya sebagai Wakil Direktur 3. Nah, terkait hal ini, memang akhirnya kita harus membuatkan model, membuat pola di mana kita harus mendorong dan menggerakkan adik-adik mahasiswa untuk mau beraktivitas, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan non akademiknya. Jadi di Poli J itu mahasiswa nggak cukup kalau cuman Anda kuliah praktik atau kuliah pulang, istilahnya Kuliah kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu, Pak. kupu-kupu ya. Nah, sehingga kita memang mendorong adik-adik mahasiswa khususnya di Politeknik Negeri Jember itu tidak cuman dia bagus secara akademik, tapi dituntut juga berani berkompetisi, sehingga nantinya kita akan banyak meng-create portofolio mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni yang memang kompeten dan memang tangguh mentalitasnya dan siap berkompetisi atau ya berkompetitif lah di level nasional, bahkan mungkin nanti internasional ya. Untuk itu memang mekanisme yang saya gunakan adalah saya tidak cuma mendorong mahasiswa, tapi memang juga mendampingi. Jadi nanti kita siapkan dosen pembimbing, dosen pendamping yang memang itu nanti juga akan mendampingi adik-adik mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak cuma disuruh terus dia bekerja sendiri, tapi dibimbing. Dan jangan lupa lembaga hadir untuk memfasilitasi, sehingga memang adik-adik mahasiswa jadi semangat. Harapan kita dengan ada pola-pola yang demikian, maka prestasi maksimal itu bisa diraih. Karena tidak cukup cuman mahasiswanya tok yang disuruh untuk mencapai prestasi itu kalau tidak dibimbing, didampingi dan difasilitasi oleh institusinya. Bahkan di kita punya tradisi, setiap ada kompetisi itu enggak cuman asal ikut, enggak bisa begitu, tetapi harus dipersiapkan dengan baik. Kita bimbing, kita gembleng, kita siapkan sebaik-baiknya. Bahkan kalau perlu mentalnya kita siapkan, karena tadi di awal podcast buat pemirsa JPP Podcast ini sudah saya singgung tadi bahwa kita enggak cukup untuk cuman pinter secara akademik, tetapi kita juga butuh memperkaya portofolio. Di Politeknik Negeri Jember itu mahasiswa didorong untuk berprestasi di luar akademiknya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, baik itu yang minat bakat terkait kesenian lah, maupun yang event-event nasional seperti ITEC dan event-event lainnya. Dan itu benefitnya banyak mahasiswa kita itu yang ya kalau ngomong ini banyak dari Jember, dari desa, belum pernah naik pesawat, belum pernah karena nanti kalau finalnya itu di Manado, finalnya di Banjarmasin, kita kirim dan kita fasilitasi. Tetapi sebelum ke sana kita gembleng dulu, kita bekali, kita siapkan secara skill dan secara secara mental, sehingga ya di beberapa tahun terakhir memang kita banyak mendulang prestasi ya, banyak prestasi sehingga kita menjadi unggul ini di nasional. Kira-kira begitu. Jadi harus matang dulu ya Pak strateginya dengan mendampingi mahasiswa yang akan berkompetisi gitu ya Pak. Ya, kita siapkan. Baik, nah setelah itu apakah ada pendekatan khusus yang Bapak terapkan untuk memotivasi mahasiswa seperti yang Bapak singgung tadi, bahwasanya strategi Bapak dengan pendampingan terhadap atau terjun langsung dalam kegiatan mahasiswa gitu. Nah, agar tidak hanya fokus pada nilai akademik tetapi juga aktif dalam kompetisi seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi pendekatan khususnya Bapak terhadap mahasiswa itu bagaimana Pak? Jadi begini, misalkan ini, jadi setiap aktivitas non akademik atau yang di luar akademik. Kalau akademik kan Anda sudah tahu ya, pemirsa podcast juga sudah tahu bahwa wajibnya itu mahasiswa itu kuliah praktik. Kalau di Politeknik ya, apalagi kita banyak karena vokasi 70 banyak praktik ya. Nah, di luar itu mereka kita wadahi nih dengan yang namanya ini ya, ada organisasi kemahasiswaan ya, di mana di situ yang minat bakat diwadahi, yang suka penalaran juga diwadahi. Jadi insya Allah semua bidang itu ada wadahnya, dan di wadah itu ada pembinanya. Sehingga memang kita inginkan adalah pola
bagaimana adik-adik mahasiswa itu kalau akademik sudah urusannya Pak Wadir satu nih, kuliah praktikum. Nah, urusan yang kegiatan yang di luar akademik itu menjadi tanggung jawab saya. Mulai dari adik-adik itu beraktivitas yang sesuai dengan minatnya maupun yang memang sifatnya basisnya adalah kompetensi atau ini ya kegiatan yang ada korelasinya dengan kompetensi akademiknya. Seperti ITEK ini kan juga nyerempet-nyerempet bidang Nggih. akademiknya ya, artinya tuntutan untuk dia kompetensi di bidang tertentu itu, nah ini juga menjadi tanggung jawab kita. Dan jangan lupa bahwa ini adalah ilmu tambahannya pada saat berproses ini. Disinilah pembentukan karakternya ini yang beda dengan kuliah ya. Adik-adik mahasiswa kalau mau pergi lolos final, mau ke situ ke sini berproses seleksi internal, dibimbing dan seterusnya, itu melalui tahapan-tahapan. Disitulah mereka belajar. Di situ belajar berkomunikasi, mengajukan proposal, kemudian masih harus ini ada kendala, ini masih di pending, ini dan disitulah mereka belajar. Dan itu ilmu yang tidak didapatkan kalau mereka tidak ikut organisasi mahasiswa. Dan itu akan melengkapi Anda nantinya karakter dan hal-hal positif yang nantinya akan berguna insya Allah untuk masa depan Anda. Jadi disitulah Anda akan belajar berorganisasi, Anda menghadapi kendala-kendala, kemudian Anda juga pada saat ada kendala itu Anda juga masih tidak sendirian, itu nanti bisa dibantu oleh tim kemahasiswaan, ada dosen pendampingnya, juga ada kami selaku penanggung jawab bidang 3, dan itu secara berjenjang kita akan membantu seandainya mereka ada kendala-kendala. Insya Allah lebih banyak benefitnya deh daripada kendalanya. Dan saya juga mendorong ini kepada pemirsa podcast khususnya yang mahasiswa Polij, manfaatkan peluang-peluang, opportunity yang ada. Tidak hanya nanti Anda dapat juara, tapi nanti Anda juga punya portofolio. Ada tadi yang saya sampaikan, ada belajar untuk membentukkan karakter dan sebagainya, dan insya Allah itu akan bermanfaat. Jadi kalau Anda cuman kuliah pulang, Anda tidak dapatkan ilmu yang kayak gini. Belum lagi opportunity untuk naik pesawat tadi Naik itu. pesawat, Pak. Apalagi kalau nanti kompetisinya lolos sampai internasional, misalkan harus ke luar negeri. Dan ya banyak opportunity yang itu harapan saya itu ditangkap sebagai peluang. Karena di kita di Polij yang semacam itu kita sangat concern, dan apalagi itu menjadi kontrak kinerja direktur dengan kementerian ya, bahwa kita dituntut untuk menciptakan mahasiswa berprestasi. Ya, berprestasinya itu ya kesempatan ini. Ya, itu yang ngisi terutama ini yang pemirsa podcast Jur PP ini, saya berharap juga aktif untuk ikut berkompetisi dan ikut menyemarakkan program yang ada di Politeknik Negeri Jember secara umum. Wah, itu luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi untuk mengikuti kompetisi ini kita bukan hanya sekedar ya lomba, tetapi kita akan mengembangkan karakter dan soft skill yang ada pada diri kita gitu ya Pak. Nah, mengenai berbicara pengembangan karakter dan soft skill pada mahasiswa, bagaimana Bapak melihat dampak ITEK nih Pak terhadap pengembangan karakter dan soft skill mahasiswa, khususnya pada peserta yang akan mengikuti kompetisi ITEK ke-7 pada tahun ini? Ya, jadi untuk kepada ini ya nanti calon atau mahasiswa yang nanti akan mengikuti kompetisi ini, yang pertama bahwa Anda itu didesain nanti siap untuk berkompetisi. Artinya itu Anda akan dibimbing dan Anda juga akan mempersiapkan diri dengan baik. Itu adalah proses yang positif sebetulnya, proses untuk pembentukan karakter yang positif. Di mana di situ untuk menjadi kompeten Anda itu harus istiqomah atau konsisten istilahnya dalam rangka untuk berlatih, practicing. Karena yang dikompetisikan ini kebetulan memang yang kontes itu memang skill. Skill ya, Nah, Pak. skill itu tidak bisa tidak, kita harus berlatih dan terus-menerus berlatih. Di luar itu juga ada yang misalkan untuk yang terkait inovasi. Inovasi itu dituntut kita ya penalaran ya, di mana kita membuat produk secara ini ya prototype, dan itu juga ada nuansa-nuansa pemenuhan keilmuan yang related dengan disiplin kuliahnya. Maka disitulah sebetulnya Anda tidak cuma kuliah praktik, tapi juga Anda menerapkan ke teknologi terap guna.
Dan yang semacam itu menurut saya sangat-sangat mendukung nantinya membentuk Anda menjadi mahasiswa yang utuh, tidak cuman kuat secara teori, tetapi dalam praktiknya juga bisa menerapkannya di masyarakat. Karena pada saat, ya sekali lagi saya sampaikan, selama berproses jadi kompetisi, itu nanti banyak hal yang Anda dapatkan, mulai dari ya seleksi, kemudian sampai Anda menang dan kalah, itu juga Anda akan dapat benefit. Yang menang itu bagaimana Anda bersikap untuk menjadi pemenang, yang kalah pun bagaimana Anda untuk bersikap pada saat Anda belum menang. Karena untuk sukses itu terkadang kita Ada harus tahapnya ya, Pak. jatuh dan sebagainya. Dan disitulah belajarnya Anda, bagaimana Anda bersikap pada saat menang dan bagaimana bersikap pada saat Anda atau kalah ya. Karena di kompetisi itu lazimnya ada menang dan kalah. Ya benar, Pak. Nah, dan itu disitulah Anda belajar membentuk karakter. Jadi yang menang jangan sombong, yang kalah jangan berkecil hati, dan terus mengembangkan Mencoba lagi diri, ya, Pak. mencoba lagi untuk menjadi yang terbaik. Dan alhamdulillah kalau di kita anak-anak Politeknik Jember itu tidak alergi kalau ditarget juara. Kebetulan mentalnya sudah cukup bagus karena kita sudah sering juga punya background, kita sering juara di nasional, sehingga memang mahasiswa pada saat mau representasikan Politeknik Jember, mereka menjadi duta atau delegasi, mereka siap berjuang semaksimal mungkin, dan mereka secara mentalitas insya Allah sudah ini ya, sudah bagus karena kita juga bekali juga dari itu. Kira-kira demikian ya. Wah, sangat luar biasa sekali. Tadi dari segmen 1 sampai 3 banyak sekali informasi yang kita dapatkan mengenai ITEK ataupun kompetisi bergengsi lainnya di pendidikan vokasi tentunya. Dari Pak Wahyu sendiri tadi sudah banyak menjelaskan bahwasanya kita sebagai mahasiswa tidak hanya bisa fokus ke akademik saja, tetapi kita bisa mengembangkan lagi karakter dan soft skill yang ada pada diri kita, yaitu dengan mengikuti unit kegiatan mahasiswa, organisasi mahasiswa, ataupun kompetisi yang sedang berlangsung atau kompetisi yang bisa diikuti oleh mahasiswa gitu ya, Pak. Nah, terima kasih banyak Pak Wadir atas insight yang sangat berharga tentang ITEK tentunya. Terima kasih kembali. Dan strategi pembinaan prestasi tadi sudah banyak disampaikan. Sungguh menginspirasi bagaimana Polij terus berkomitmen nih Pak untuk mencetak generasi unggul tentunya melalui kompetisi berkualitas, salah satunya ITEK ini Pak. Terima kasih ya Pak. Nah, demikianlah episode khusus hari ini. Jangan lupa untuk mendukung ITEK yang ke-7 yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Jember, dan terus ikuti perkembangan prestasi mahasiswa Polij. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di podcast Inspirasi Pendidikan Vokasi. Jurusan Produksi Pertanian, gak JPP, gak oke. Polij, sip.